Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 8 tersangka baru dalam perkembangan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank ke PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Penetapan ke-8 tersangka baru ini diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta, Senin 21 Juli malam. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nur Cahyo Jungkung Madio menjelaskan, sebanyak 8 tersangka tersebut terdiri dari para ex-pejabat Sritek serta ex-pejabat sejumlah bank, yakni Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Para tersangka tersebut memiliki peran yang berbeda dalam upaya memastikan bahwa Sritek mendapatkan kredit meski tidak sesuai ketentuan. Kredit yang seharusnya diduga untuk modal kerja justru malah digunakan untuk membayar hutang hingga membeli aset non-produktif. Ketiga bank daerah tersebut dinilai Kejagung gagal melakukan analisis yang baik sebelum memberikan kredit kepada PT Sritek. Disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung memperkirakan tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini angka tersebut masih dalam proses penghitungan oleh BPK-RI. Sementara itu, penahanan telah dilakukan terhadap 7 dari 8 tersangka baru, sedangkan 1 tersangka lainnya telah menjadi tahanan kota karena alasan kesehatan. Dan berikut pemirsa ke-8 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 1 Senin 21 Juli melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Sidang ini dilakukan ke kilang padi milik PT Usdama Damai Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sidak dilakukan dengan melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara serta Perum Bulog Kanwil 1 Sumatera Utara. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas menjelaskan, sidak yang dilakukan di kilang padi ini merupakan respons atas fenomena beras oplosan yang terjadi setelah adanya peningkatan harga beras di pasaran. Dalam sidak ini tidak ditemukan adanya indikasi beras oplosan, sebab pemilik kilang padi mengaku padi yang mereka garap umumnya didatangkan dari Pulau Jawa, sehingga adanya kenaikan harga di pasaran tidak memengaruhi usaha mereka dan tidak merasa perlu melakukan oplosan. Memang kenaikan harga untuk saat ini pertama dipicu oleh biaya produksi yang sudah tinggi karena pembelian harga gabah sudah ditentukan minimal kemarin 6.500 tapi di lapangan sekarang sudah di beberapa tempat ada yang di atas 8.000. Yang kedua masih terjadi kesulitan dalam mendapatkan pasokan. Itu mungkin temuan kita. Adapun fenomena beras oplosan yang ramai dibahas akhir-akhir ini merupakan beras premium yang dicampur dengan beras medium. Hanya saja dalam penjualannya kepada konsumen dilabel dengan harga setara beras premium. KPPU memastikan akan terus memantau perkembangan fenomena beras oplosan, termasuk dalam pelanggaran dengan kategori kecurangan sehingga merugikan konsumen. Presiden Prabowo Subianto menyinggung potensi terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle. Hal ini dinyatakan Presiden saat meresmikan program 80.000 koperasi desa merah putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli. Menurut Kepala Negara, pemerintah perlu bertindak cepat dalam mengambil keputusan besar, termasuk membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Presiden mengaku langsung memanggil sejumlah menteri dan menanyakan kesanggupan mereka untuk menjalankan rencana serta program pemerintahan. Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oh, bagus, itu jawaban yang saya suka. Bisa. Kalau jawabannya tidak bisa, Pak, waduh, ini gimana ini? Terpaksa reshuffle ini. Presiden Prabowo pun mengapresiasi respon cepat para menteri yang terlibat
terutama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas yang telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas beserta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dinilai Presiden telah bekerja dengan sigap. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengapresiasi pencapaian Timnas Indonesia U23 yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam 21 Juli ini, Garuda Muda berhasil menahan imbang Timnas Malaysia U23 dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil ini, tim Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal dengan perolehan 7 poin dan berada di peringkat pertama klasemen akhir. Meski merasa puas dengan penampilan para pemain, Erick tetap memberikan sejumlah catatan bagi tim besutan Gerald van den Berg, terutama dalam hal finishing. Puas karena 7 poin, lolos ke semifinal, pola permainan sudah baik, finishing yang perlu ditingkatkan seperti yang saya bilang, tolak ukur 8-0 melawan Brunei bukan menjadi ukuran yang maksimal. Di pertandingan Filipina dan Malaysia itu yang harus terus ditingkatkan, dan ternyata benar possession pola permainan baik, finishing belum maksimal. Melihat pola permainan yang mulai terbentuk, Erick pun berharap hal ini bisa menjadi fondasi untuk timnas ke depannya. Ia menyebut masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan karena melihat skuad U23 yang baru memulai pelatihan bersama sekitar 2 hingga 3 pekan. Pameran dagang internasional terkemuka untuk industri perhotelan, makanan, dan minuman di Indonesia, Food and Hospitality Indonesia, kembali digelar. Event tahunan yang hadir untuk ke-19 kalinya ini diselenggarakan mulai dari hari ini hingga 25 Juli 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Ajang ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku industri food and hospitality, mulai dari supplier, distributor, hingga industri pendukungnya dari seluruh Indonesia dan berbagai negara di dunia. Sangat baik sih pastinya, soalnya saya sebagai salah satu pelaku F&B juga di Indonesia, kebetulan produk saya minuman coklat. Ya, cukup menarik sih, soalnya jadi bisa ngelihat inspirasi-inspirasi, misalnya mau cari rasa baru atau mau cari vendor baru kayak gitu, itu jadi sangat membantu juga untuk kita dari pihak F&B. We participated in this same exhibition, so I'm so excited to be here again. This is my sixth visit to Jakarta. I was here with another company before, but anyway, I'm getting to love this country more and more. Apresiasinya sangat luar biasa dengan acara FHI 2025 ini, yang mana FHI ini merupakan tahun ke-19-nya diadakan, yang mana juga merupakan pameran makanan, minuman, industri perhotelan terkemuka di Indonesia, dan juga merupakan kali ketiganya unit bisnis kami mengikuti acara FHI. Kenapa kami sangat antusias? Karena FHI ini adalah mempersatukan sinergi kita antara F&B dengan pelaku unit bisnis untuk B2B, bahkan juga supplier-supplier, dan semua yang kami butuhkan itu tersedia di Food Hotel Indonesia 2025 ini. Tidak hanya sekedar eksibisi, Food and Hospitality Indonesia ini juga menjadi ajang pertunjukan bagi pelaku industri untuk menghibur para pengunjung. Di antaranya dengan menghadirkan bar takeover dan live cooking, salah satunya oleh finalis MasterChef Indonesia musim ke-10, Muhammad Raihan Akbar atau Chef Raihan. Dari Jakarta, Dwi Yoga dan Hafiz Albar melaporkan.